Salam. Salam. Selamat petang buat kita semua. Pertama, terima kasih atas waktu kesempatan Pak Pendeta yang akan membuat kita dalam ibadah timur tengah pada malam ini di tengah-tengah keluarga Bapak Martin Ibu, dan terima kasih atas waktu kesempatan yang bisa menerima kami kembali di sini untuk dan diselamatkan bersama-sama. Sebelum kita lebih lanjut, silakan para rumah tangga untuk membawa kita dalam pokok perguruan itu. Silakan. Shalom. Selamat malam buat jemaat GPB Shalom yang boleh ambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini di tempat kami. Beberapa bulan kita absen karena kondisi saat ini dalam situasi COVID. Kita rehab dalam kegiatan ibadah rumah tangga, tapi malam ini suatu sukacita buat kami sekeluarga di sini menerima Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama beribadah di tempat kami. Mungkin ada hal-hal yang kurang membuat nyaman karena malam ini lampu agak silau, menyilaukan mata karena beberapa hari yang lalu agak sedikit konslet atau gimana saklar sehingga terpaksa kita harus taruh lampu di bawah. Tapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Adapun pokok-pokok doa dari kami keluarga di sini, pertama untuk kami sekeluarga dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam aktivitas kami dan dalam pelayanan kami sehari-hari, kiranya didukung dalam syafaat nantinya. Dan yang kedua untuk anak Wawan dalam pendidikannya yang sementara ini ia jalani walaupun secara daring, kiranya didoakan juga agar di masa kuliah ini dijauhkan dari sakit penyakit maupun hal-hal yang mengganggu kelancaran dalam ia menempuh pendidikan di bangku kuliah. Dan untuk anak Ari dalam pekerjaannya, juga dalam pergumulannya sebagai anak muda di lingkungan anak-anak muda, kiranya didukung juga dalam doa. Dan anak kami Atta juga bersama istri dan kedua anak cucu kami Juna dan Rama dalam masa pertumbuhan mereka juga mohon didukung juga dalam doa. Dan keluarga besar mertua kami di Dalung bersama anak menantu dan cucu-cucu juga, terutama mertua kami dalam masa tuanya dan sementara ini kondisinya memang aktivitasnya selalu di tempat tidur, jadi mohon didukung juga dalam doa. Dan saudara kami Ibu Made Sriani bersama anak Andre dan Okto yang berada di Pelawa juga dalam aktivitas mereka sehari-hari dan dalam pergumulan mereka. Dan keluarga besar di Kupang, di Pulau Semau, di Alor dan di Pantar yang saat ini mengalami musibah hujan dan angin puting beliung yang benar-benar situasi ini membuat mereka jadi ikut merasakan dampaknya. Kiranya didukung juga dalam doa agar mereka boleh melewati masa-masa sulit ini senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ya Bapak sekalian, pokok-pokok doa yang disampaikan oleh kepala keluarga. Kita masuk dalam satu dulu. Mari kita bersatu dulu. Satu dulu selesai. Jemaat Tuhan silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dan kita akan hidupkan bersama-sama dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Hai, mari sembah dan sisa berikut kita angkat bersama-sama.
Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Ibu Bapa Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa untuk menerima berkat kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, karena kasih penyertaan-Mu lah sehingga kami bisa datang di tengah-tengah keluarga Bapak Martin Ribu di sini, seraya memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga firman akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Ongki Tuhan menjadi sukacita dan dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam dinamika kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau mampukan pendeta dalam menyampaikan firman ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat, kami berdoa kepada-Mu di surga. Amin. Dalam tetap sikap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Sebelumnya mari kita, Bapak Ibu silakan duduk aja, kita berdoa. Duduk dulu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, hadirlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu di tengah-tengah persekutuan ini, di mana kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma adalah salah satu kota yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu. Roma juga menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh Paulus untuk datang ke sana. Roma ini bukan orang percaya di Roma itu bukan dari hasil pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus, tetapi dia punya kerinduan ke sana untuk mau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penguatan kepada mereka, mengingatkan mereka, bahkan mau menjelaskan lebih kepada mereka tentang arti keselamatan itu sendiri lewat pengorbanan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini menjadi kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 5. Di sana bicara tentang hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan, dan bagaimana kita melihat bahwa pertumbuhan jemaat yang ada di Roma ini dari segi iman itu luar biasa. Sekalipun pendampingan kepada mereka itu tidak terlalu sering mereka peroleh, tetapi pertumbuhan iman di mana mereka belajar untuk mengenal Yesus lewat proses yang mereka lalui itu dengan luar biasa. Sehingga ketika Paulus menyampaikan surat kepada mereka, Paulus bicara banyak hal tentang apa yang sudah mereka lakukan dalam iman mereka. Tetapi bagian firman Tuhan kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mencoba untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada jemaat yang ada di Roma. Dia bicara tentang mulai dari ayat 6, kapan waktu kita lemah, kapan waktu kita masih lemah. Kelemahan apa? Walaupun kita tidak mengetahui dan menyadarinya, ternyata Allah telah berkarya. Kita telah diterima oleh Allah dan menikmati hubungan yang baik dengannya. Karena mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, maka pasti diperkenankan dibenarkannya. Dibenarkan oleh jasa-jasa, bukan oleh jasa-jasa kita, tetapi Kristus yang telah mati dan disalibkan. Ini jelas bagi kita, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, siapa yang durhaka itu? Ayat 6 kan? Apakah saudara dan saya? Mari kita memeriksa diri kita. Nah, ada dua hal penting bicara tentang kelemahan ya. Kalau kita bicara tentang kelemahan, ada kelemahan secara fisik karena orang Kristen pada masa itu tekanannya luar biasa. Dari pemerintah Romawi itu tekanannya luar biasa. Tetapi tidak membuat mereka putus asa dalam iman dan percaya mereka. Justru pertumbuhan itu terjadi lewat gereja bawah tanah, Bapak Ibu. Persekutuan bawah tanah itu yang mereka bangun dengan luar biasa, sekalipun mereka tertekan. Nah, tekanan secara fisik otomatis tidak bisa melepaskan diri dari tekanan secara psikis. Yang tadi saya bilang tekanan secara fisik itu ya kalau ketahuan, percaya, bisa dibunuh. Itu kan tekanan secara fisik. Bahwa keberadaan mereka itu betul-betul terancam secara fisik. Tapi itu juga membawa mereka pada tekanan secara psikis. Tekanan secara psikis itu di mana ya tekanan itu membuat mereka kehilangan kebebasan untuk menyatakan iman mereka. Seperti kita ya bisa beribadah di gereja, kita bisa bersekutu dalam ibadah keluarga. Sekalipun mungkin saat ini kita masih dibatasi oleh protokol kesehatan. Tetapi yang pasti bahwa apa yang mereka alami itu membuat mereka disadarkan bahwa apa yang mereka pertahankan itu terjadi karena Kristus telah melakukannya untuk mereka. Kristus telah mati bagi mereka. Nah, lalu bicara tentang siapa yang durhaka, otomatis adalah orang-orang yang tidak mampu mempertahankan imannya ketika tekanan dari penguasa itu. Jadi ada yang ingkar, ya akhirnya bahasa yang dipakai saudara kita ya murtad. Ya kan, dia mengingkari imannya supaya dia bisa memperoleh keselamatan. Tetapi di satu sisi, ketika kita bicara tentang melawan kekuasaan yang sah, itu juga ya panggilan. Jadi kitab Roma ini dia betul-betul mau membuat orang percaya itu menentukan pilihan dengan bijak. Di satu sisi taat kepada Allah, tetapi di satu sisi lain pemerintah itu adalah wakil Allah. Nah, ketika kita melawan kepada pemerintah yang sah juga itu ada perlawanan terhadap Allah. Tapi pemerintah yang sah yang seperti mana?
sah, tetapi dia memberikan ruang dan waktu, ruang dan tempat bagi kita, it's okay. Tapi bagaimana ketika dia menekan? Ya mungkin kita perlu berdoa secara khusus bagi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan akan dosa-dosa kita. Tuhan tidak berkenan akan pelanggaran-pelanggaran kita. Ini semua menjadikan kita seteru dengan Allah karena dosa dan pelanggaran tadi. Tapi kembali lagi dijelaskan bahwa pada waktu ketika Kristus mati di kayu salib untuk menggenapi segalanya, maka kita percaya kepadanya, menjadi sadar akan kasih karunia, kasih Allah kepada kita. Jadi dalam banyak kesempatan kadang kita tidak taat, kita tidak setia, tetapi Allah hadir menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kematian Kristus menjadi tanda kepada kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kelemahan kita. Kematian Kristus menjadi tanda kepada kita bahwa Allah mengingatkan kita supaya kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang pertama kepada Allah. Jangan sampai pada akhirnya kita kehilangan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 7 kita menjelaskan kepada kita juga bahwa kita menyadari bahwa keselamatan tubuh dan jiwa hanya dapat diperoleh dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini yang terlihat jelas ketika kita di Minggu Paskah ini, semua orang jangan sampai sekedar kita hanya mengucapkan selamat Paskah, tetapi kita sendiri tidak bisa memaknai apa itu Paskah bagi kita. Paskah bagi kita adalah bagaimana kita mensyukuri akan karya Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Artinya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh kasih karunia itu. Tetapi bagaimana kasih karunia itu boleh kita miliki, maka ini harus dinyatakan lewat perbuatan, lewat tindakan nyata kita dalam kehidupan ini. Kalau Allah bertindak secara nyata, Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia melakukan pengorbanan bagi kita, tindakan nyata. Respon kita tidak hanya sekedar mengaku, tapi tindakan nyata. Bagaimana kita menyatakan kasih-Nya, bagaimana kita menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maupun di tengah-tengah keluarga, masyarakat di mana kita berada. Nah ini penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah memotivasi kita. Pengorbanan Kristus itu menjadi motivasi bagi kita. Dia mengambil jalan tengah. Gitu kan? Jalan tengah di mana pengorbanan itu adalah jalan yang diambil untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Pertama karena dosa tadi, kita menjadi setru Allah. Tapi Kristus mengambil jalan tengah untuk mendamaikan itu dengan mengorbankan dirinya. Nah, pengorbanan ini menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita menyadari bahwa ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita pun harus berdamai dengan sesama. Kita harus mampu menghadirkan sukacita itu, damai itu. Jangan sampai pada akhirnya kita seperti orang yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Hanya mau dilayani tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Nah, ini kan persoalan yang sering terjadi secara tidak sengaja dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya diingatkan kepada kita bahwa kita semua tadinya orang berdosa. Gitu kan? Kita semua menjadi orang berdosa, tetapi karena kasih karunia Allah kita dibenarkan. Pembenaran itu terjadi karena kematian Kristus di kayu salib telah menempatkan kita dalam koridor dan relasi yang erat dengan Dia. Jadi pengorbanan itu terjadi karena menempatkan kita dalam koridor, dalam rel yang tepat sebagai orang percaya, sehingga kita terhindar dari murka Allah. Dan Ia berkenan ketika kita terhindar dari murka Allah, maka di sisi yang lain Dia berkenan menerima kita. Dia menerima kita karena kasih Allah yang begitu besar telah memisahkan kita dari kehidupan yang lama. Jadi kehidupan yang berdosa tadi, ya kasih Allah memisahkan kita dari kehidupan yang lama itu. Sehingga mari ya cara pandang kita ke depan ya bukan lagi berpikir
dengan cara berpikir yang lama, tapi harus cara berpikir yang baru. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Setiap tahun kita bicara tentang kematian dan kebangkitan, pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi terkadang kita sendiri enggan untuk melakukan pengorbanan itu dalam kehidupan kita. Kita lebih mengorbankan Yesus berkali-kali di kayu salib, tapi kita tidak mau mengorbankan diri kita. Nah, ini persoalan kan yang terjadi. Padahal tanpa sadar, kita sudah memperoleh kasih karunia Allah dan kita telah memperoleh keselamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan semua orang percaya terletak pada curahan darah Kristus dan kebangkitannya. Jadi melalui hal tersebut orang percaya diampuni dan didamaikan dengan Allah. Keselamatan itu dalam bahasa Yunani ya soteria atau soteria. Berarti pembebasan, yaitu pengantar dan menjaga dari bahaya. Nah, dalam perjanjian lama telah dikatakan bahwa ia telah menyatakan diri sebagai contoh yang mengantar dan menyelamatkan umatnya. Dalam kitab Ulangan ya, bangsa Israel dibawa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu perjalanan yang luar biasa. Itu kan diawali dengan peristiwa Paskah juga. Yang membedakan Paskah perjanjian lama dan perjanjian baru itu ya, Paskah perjanjian lama itu pengertiannya sederhana. Allah membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir, tanah perbudakan. Paskah perjanjian baru, kematian Kristus, Paskah yang kita pahami itu adalah pengorbanan Kristus di kayu salib untuk memisahkan kita dari kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. Untuk mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya kita menjadi setru Allah karena dosa. Tapi pengorbanan itu membebaskan kita dari dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah begitu mengasihi kita di dalam kehidupan ini, sehingga yang mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 bilang ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dasarnya jelas bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini juga menegaskan kepada mereka bahwa iman yang mereka miliki itu tidak salah. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kekuatan iman mereka itu ditopang dengan kehendak dan kasih Allah dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saat ini kita semua mungkin tidak bergumul dengan pemerintah, tapi kita bergumul dengan sebuah situasi pandemik yang juga membuat kita semua tertekan secara fisik dan psikis. Gitu kan? Tetapi apa yang harus kita takutkan? Tidak ada. Bukan juga berarti bahwa kita menunjukkan diri bahwa kita hebat dan kita bisa, tidak juga. Yang dimaksudkan oleh saya adalah bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang seperti orang tertekan dan kehilangan pengharapan kepada Allah. Tengah-tengah masa sulit ini kita tetap berpengharapan kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita ikuti aturan main pemerintah. Karena dia adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai wakil Allah, apa yang diatur oleh pemerintah, jangan sampai kita tidak lakukan. Kecuali kita tidak memenuhi syarat. Misalnya sekarang dijalani vaksin. Vaksin itu kan ditujukan supaya untuk kebaikan kita semua. Walaupun ada berita-berita miring, ada yang habis divaksin, meninggal, dan sebagainya. Mati itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Mati itu urusan Tuhan. Mau menghindar kemanapun, tidak vaksin pun dia pasti meninggal. Karena memang itu waktunya Tuhan kepada dia. Tapi lalu kemudian orang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintah, membenarkan sikapnya yang belum tentu benar. Saya tidak mau vaksin. Itu pilihan pribadi. Tetapi bagaimanapun kita berjalan di luar kehendak Allah. Ketika kita melawan arus yang ditetapkan oleh pemerintah. Perkara orang bilang ada skenario besar belakang itu urusan lain. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai orang percaya adalah melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Nyatakan kehadiran Allah lewat kehidupan kita. Dengan hidup mengandalkan Allah. Yang telah menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yaitu melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka semuanya akan berjalan sesuai
dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yakini itu, maka perayaan Paskah ini tidak menjadi sia-sia bagi kita. Karena apapun itu, kita telah ditebus dengan darah yang tercurah. Keselamatan menjadi milik kita, baik secara fisik maupun dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Martin Ribu yang telah membuka pintu rumah, pintu hati batin mereka untuk menerima kami bersekutu. Dan kami juga boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami sebagai agen-agen pendamai di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kehendak dan ketaatan kepada Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk mempercayakan diri kami hanya kepada kehendak Allah di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib itu dengan tujuan untuk membebaskan kami, melepaskan kami dari keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan masa lalu kami, bahkan termasuk kuasa dosa yang sering menguasai kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Lalu pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara khusus ya Tuhan, jemaat Shalom Denpasar. Saat ini ya Tuhan, sebagai jemaat, hamba berdoa bagi para pelayan-Mu, hamba berdoa bagi pengurus Pelkat dan komisi, hamba berdoa bagi panitia pembangunan, juga Satgas Covid, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, termasuk karyawan kantor ya Tuhan. Berkati kami semua agar kami mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kami, berdoa juga bagi segenap kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom Denpasar. Mereka berada dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Pulihkanlah mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Berkati juga para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang berusia lanjut yang harus terbaring di tempat tidur atau bergumul dengan kelemahan di masa tua mereka. Tuhan berkati juga, beri kuat, beri hikmat, sehingga mereka akan selalu mengucap syukur dan terima kasih dalam situasi dan kondisi apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Keluarga Bapak Martin Ribu, Bapak berkati beliau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga dan orang tua di dalam seluruh aktivitas tugas tanggung jawabnya ya Tuhan, baik yang tengah keluarga maupun dalam tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat sebagai pengurus Pelkat, juga dalam pekerjaan dan aktivitasnya ya Tuhan. Beri sukacita, beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Beri kekasihan yang setia mendampingi, Bapak berkati juga, beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, sehingga ia dapat menjalankan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Berdoa secara khusus bagi anak kekasih Wawan yang saat ini sementara di bangku kuliah ya Tuhan. Jaga pelihara dia, beri dia kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Lalu Tuhan tuntun dia sehingga ia boleh meraih cita-cita dan masa depannya di dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi anak Ari dalam pekerjaannya. Bapak berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pergaulan masa mudanya ya Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak kekasih Atta bersama dengan istri dan kedua anak-anaknya, Juna dan Rama ya Tuhan. Berkati keluarga ini dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan bagi suami, istri, dan juga anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarganya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk ponakan Efraim yang akan menikah pada bulan Juni 2021 di Kupang. Bapak berkati seluruh rencana dan seluruh persiapan, sehingga pada waktunya nanti
ponakan terkasih boleh menjalani kehidupannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi orang tua atau ibu mertua dan keluarga besar yang ada di Dalung, Bapa berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, juga dalam hari tuanya ya Tuhan. Dalam kebersamaannya dan anak, menantu, dan cucu terkasih. Bapa, kami percaya sungguh bahwa apa yang Tuhan buat, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi orang tua terkasih. Berdoa bagi keluarga besar yang ada di Kupang dan Pulau Semau, yang ada di Alor dan Pulau Pantar ya Tuhan, yang saat ini mengalami bencana, bahkan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang ada di NTB dan NTT ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa ini adalah proses alam ya Tuhan. Tapi Tuhan tetap jaga, lindungi setiap orang yang kami kasihi. Jauhkan mereka dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Bagi orang-orang yang harus kehilangan saudara-saudara terkasih, Bapa berkati juga, beri kekuatan, beri penghiburan, beri semangat dan sukacita untuk terus menjalani kehidupan di tengah-tengah bencana yang dihadapi saat ini. Ulurkan tangan kasih-Mu lewat orang-orang berkelebihan, sehingga dapat membantu mereka di tengah-tengah kesusahan ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi Ibu Mades Riani dan anak terkasih Okto ya Tuhan. Bapak berkati dalam keberadaan mereka. Beri juga kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi kami segenap yang hadir sebagai diaken penatua. Berkati kami juga dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa secara khusus untuk rencana ibadah syukur HUT yang ke-11 dari Jemaat GPIB Shalom Denpasar yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Bapak berkati, biarlah lewat kebersamaan kami boleh menikmati sukacita untuk mengingat rayakan kasih Tuhan bagi kemandirian jemaat ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Tuhan ajarkan pada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada kejahatan. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita bersukacita dengan pemberian kita masing-masing. Dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Hujan berkatkan tercurah, itulah janji kurus, dan sisa berikutnya mari kita kidungkan. Hujan berkatkan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah padamu dalam ibadah rumah tangga. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam usaha kami satu hari ini. Engkau memberikan rezeki kepada kami. Sebagian yang kami terima daripadamu ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan. Kuduskan dan sucikan ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita bakti 284. Jemaat, kembali dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit dan apa yang seterusnya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Martin Ribus di tempat ini maupun jemaat sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.